Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam namo buddhaya, salam saya sampaikan kepada guru-guru saya, para alim ulama. Dan wabil khusus salam saya sampaikan untuk jamaah Padepokan Cakralodaya Nusantara yang dirahmati Allah, yang saya cintai. Dan salam juga tentunya untuk sahabat-sahabat setia jejak misteri alam gaib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah bertemu kembali. Kali ini saya ingin memberikan ijaiyah. Nah, mungkin sering ya saya memberikan ijazah ya, mungkin sering. Kenapa saya memberikan ijazah melalui YouTube? Karena saya mengikuti hati nurani saya sesuai dengan zaman, yaitu di mana zaman milenial itu dipenuhi dengan teknologi digital atau teknologi yang sangat canggih. Seperti saat ini kita bisa saling silaturahim melalui media, melalui segenggam handphone. Kita syukuri saja yang ada di dunia ini saat ini, kita syukuri dan kita nikmati. Tentunya kita tetap harus bersyukur kepada Allah dan kita harus berterima kasih kepada Allah, karena semua sudah atas kehendaknya. Dan tulis di komentar qabiltu ijayatuka. Apabila sudah menulis komentar qabiltu ijayatuka, maka saya menghalalkan untuk diamalkan dan saya menghalalkan untuk menjadi pegangan kalian semua. Kalau tidak komentar qabiltu ijayatuka, maka di situ hukumnya haram untuk mengamalkan. Nah, jadi mari dengarkan. Sebelum saya memulai ijazahnya, saya pengen sedikit memberikan ulasan. Ini ijazah yang saya berikan nanti adalah Ajian Brontoseno. Ajian Brontoseno ini mungkin sering kita dengar karena ajian ini sebenarnya ajian ilmu kejawen alias ilmu Jawa. Ini biasa digunakan oleh para pendekar tempo dahulu, waktu zaman-zaman peperangan ya, atau zaman-zaman penjajahan atau zaman-zaman kerajaan. Dan banyak orang yang memiliki ilmu ajian Brontoseno, tapi ternyata itu sebenarnya bukan ilmu Brontoseno, alias salah. Karena banyak sekali orang-orang mengaku ustadz, mengaku spiritual, mengaku praktisi paranormal, mengaku dukun, mengaku kiai, tapi tidak menyelidiki terlebih dahulu, mencari referensi-referensi yang benar itu seperti apa tentang ilmu ajian Brontoseno yang sebenarnya. Jadi ilmu Brontoseno ini sebenarnya lebih ke arah untuk pelindung diri atau keselamatan. Contoh kecil, kalau ada musuh menyerang, maka di situ si musuh itu kalau di hadapan kita, dia tidak akan melihat kita, atau bisa jadi baru melihat kita bisa langsung mengundurkan diri, mengurungkan. Bahkan walaupun kita sendiri, terus ada musuh itu membawa pasukan, membawa teman-temannya, pasukan kelompok-kelompoknya, di saat berhadapan yang penting kita tidak takut, maka si musuh tersebut akan mundur dengan sendirinya, akan kocar-kacir. Terus manfaat dari ilmu Brontoseno ini juga bisa menangkis santet, menangkis teluh, pelet, gendam, hipnotis, dan lain-lainnya. Dan ilmu Brontoseno ini bisa menolak orang yang baru niat zolim ya. Misalkan ada musuh yang baru merencanakan rencana-rencana strateginya untuk menyerang rumah kalian, rumah kita, atau ingin menggeruduk tempat kita, perkumpulan kita, maka di situ si musuh itu
selesai selesai rundingan, selesai membuat sebuah strategi, mereka akan lupa dengan strateginya dan mereka akan lupa dengan rencananya. Akhirnya mereka tidak jadi berangkat untuk menggeruduk atau menyerbu kita. Seperti itu. Jadi terus seperti ilmu Brontoseno juga ada juga salah satu kelebihan, ilmu ini juga bisa merusak kekuatannya si musuh. Misalkan si musuh itu kebal, cukup dibaca itu, lalu ambil tanah yang kering, tanah yang ada di kaki kita, yang di bawah kaki kita, yang kita injak maksudnya, itu ambil, tapi yang kering ya, ambil, lalu bacakan itu, tiup, habis itu sebar di di tubuhnya si musuh itu, atau bisa juga cukup dikantongin. Nah, maka di situ si musuh yang memiliki kekuatan kekebalan atau kekuatan sihir atau apa, maka di situ kekuatannya tidak akan berfungsi. Bukan luntur, tapi tidak akan berfungsi, tidak akan bisa nyala. Ibaratkan lampu itu tidak bisa nyala. Jadi konslet. Ilmunya konslet. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mulai saja langsung amalannya seperti ini. Ini ajian Brontoseno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun hametek ajiku Brontoseno adoh sak jangkah cedak sak tepak la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Jadi amalan ini cukup dibaca 21 kali. Dibaca cukup 21 kali setiap selesai sholat fardu. Nah, selama 7 hari ya. Kalau ini nggak perlu puasa, sebenarnya nggak perlu puasa, tapi dulu saya dan guru-guru saya dan ayah saya dan kakek saya mengamalkan ini juga pakai puasa. Nah, namun sebenarnya sumber ilmu ini tidak pakai puasa. Tapi alangkah baiknya kalau dipuasain. Puasa apa Gus? Yang bagus Gus. Ya kalau saya puasa mutih, karena saya itu hobi puasa. Puasa mutih. Puasa mutih itu yang dimakan nasi putih dan yang diminum cuma air putih. Hanya dua wujud, dua perkara ini yang boleh masuk ke dalam tubuh. Nah, apakah hari terakhir itu harus pati geni dan ngebleng dan bisu Gus? Tidak perlu. Tidak perlu. Cukup seperti itu saja. Insya Allah itu sudah tajrib dan insya Allah itu sudah mujarobat lah. Dan satu lagi, setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh jangan lupa membaca surat Alam Taro ya, membaca surat Alam Taro. Terus membaca surat Alam Taro itu sebanyak 11 kali, dan bagian lafat atau ayat yang keempat kan surat Alam Taro itu kan ada 5 ayat, insya Allah ada 5 ayat. Nah, iya 5 ayat ya. Terus ayat bagian yang ayat keempat atau bagian lafat yang bunyinya seperti ini, insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya baca bagian ayat yang keempat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihija rotimin sijil. Nah, ini dibaca 11 kali. Insya Allah seperti itu ya. Tarmihim bihija rotimin sijil. Tarmihim bihija rotimin sijil. Itu dibaca 11 kali. Lalu setelah selesai ditutup dengan ayat terakhir yang kelima ya. Itu ayat yang kelima berlafat faja'alahum ka'asfima kulim. Nah, itu cukup dibaca 1 kali. Yang dibaca 11 kali itu bagian ayat yang keempat yang berbunyi tarmihim bihijarotimin sijil. Itu dibaca 11 kali. Itu khusus amalan yang setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh.
Tapi jangan pernah ditinggalkan ayat alam taro ini, karena ini gabungannya, ini gandengannya, ibaratkan jodohnya. Jadi niat insun hamatek ajiku brontoseno aduh sak jangkah cedak sak tepak la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Itu eh, gabungannya dengan surat alam taro ya, gabungannya dengan surat alam taro. Jadi saya rasa bagi yang belum hafal surat alam taro bisa dihafalkan, dan bisa boleh dibaca juga boleh, membaca juga boleh. Kalau belum hafal membaca itu diamalkan selama 7 hari ya. Tapi kalau untuk prakteknya misalkan benar-benar terjadi pertempuran, peperangan atau apa, kedatangan musuh dan sebagainya, cukup dibaca nih apa namanya ajiannya saja. Surat alam taro nggak perlu dibaca, nggak apa-apa, cukup dibaca bagian ajiannya, yaitu niat insun hametek aji niat insun hametek ajiku brontoseno adoh sak sangkah cedak sak tepak la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Cukup itu saja, dibaca 3 kali. Setelah itu bacanya jadi mengamalkan itu sebenarnya mudah. Tangan kita itu begini ya, mohon maaf, jepit telinga. Jadi pas bagian cenilan telinga, bagian bawah telinga ini dipencet seperti ini sambil dibaca. Sebenarnya caranya seperti itu. Setiap habis sholat juga caranya seperti itu. Nanti kalau misalkan ketemu sama musuh, caranya juga seperti itu, dibaca 3 kali, bagian ajiannya saja, ajian brontosenonya saja, surat alam taronya nggak perlu. Tambahan lagi untuk muhasabah ya, yang penting menggunakan segala sesuatu ilmu itu, karena ilmu itu tidak ada yang namanya ilmu putih dan ilmu hitam, itu tidak ada. Yang ada itu dimana ilmu itu diamalkan secara baik dan demi untuk kebaikan, dan juga ilmu itu juga bisa diamalkan bertujuan untuk jahat, itu ada. Jadi ya mungkin yang dinamakan ilmu putih dan ilmu hitam itu ilmu putih yang diartikan ilmu yang diamalkan secara baik dan tujuannya baik. Terus ilmu hitam itu diamalkan dengan cara yang kurang baik atau tidak baik dan memiliki tujuan yang tidak baik. Itu. Semoga menjadi ladang keberkahan dan kemanfaatan kita semua untuk mengamalkan ilmu-ilmu Allah. Niatkan belajar ilmu itu niatkan lillahi ta'ala. Jangan mengharapkan segala sesuatu kemampuan-kemampuan yang ada di dalam ayat atau di dalam amalan tersebut, keilmuan tersebut. Namun niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan mengamalkan ilmu, meniatkan belajar ilmu itu hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Dari saya Nur Samsun Al-Fakir, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.